Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membuat semacam surat terbuka nih buat para pionir, saudara-saudaraku semuanya. Jadi hari ini saya menulis surat terbuka untuk kalian semua, bukan sebagai ahli, bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai sesama pejuang ekosistem yang sedang berusaha membangun nilai dari nol, teman-teman. Nilai yang tidak datang dari exchange, tidak datang dari market maker, dan tidak datang dari spekulasi, tapi lahir dari konsensus komunitas, dari ekosistem yang berjalan, dari merchant yang melayani, dan dari transaksi nyata yang kita lakukan setiap hari, teman-teman. Sudah terlalu banyak suara yang bilang GCV itu mimpi. Sudah terlalu banyak komentar sinis yang berkata, nggak mungkin. Sudah terlalu lama kita mendengar ejekan bahwa GCV hanya fantasi, teman-teman. Namun, mereka lupa satu hal sederhana, yaitu nilai bukan tentang mungkin atau tidak mungkin. Nilai adalah tentang disepakati atau tidak disepakati. Jika komunitas global sepakat, maka nilai itu sah. Jika ekosistem mendukung, maka nilai itu hidup. Jika digunakan dalam transaksi nyata, maka nilai itu mengikat, teman-teman. Dan untuk kalian para pionir yang tidak menyerah, surat ini aku tulis menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama, memahami esensi GCV, yaitu nilai konsensus bukan harga exchange, teman-teman. Jadi sebelum kita berbicara langkah, kita harus bicara pemahaman. Banyak pionir kecewa karena menunggu ketok palu, menunggu pengumuman resmi, bahkan berharap exchange yang menentukan harga pi. Padahal sejak awal, Nicholas sudah berkali-kali menegaskan, nilai pi harus dibentuk di komunitas, bukan ditentukan oleh pasar fluktuatif. Itulah bedanya nilai dan harga. Harga exchange adalah angka yang diperdagangkan oleh trader. Sedangkan nilai konsensus adalah angka yang digunakan masyarakat dalam transaksi nyata di komunitas Pi Network, teman-teman. Harga bisa naik turun, tetapi nilai hanya berubah ketika kesepakatan berubah. Inilah kekuatan GCV. Yang kedua, membangun merchant yang berani menerapkan GCV. Nilai tidak akan terbentuk tanpa merchant. Ketika merchant di berbagai sektor kuliner, pakaian, bengkel, properti, kesehatan, transportasi, dan lain-lain mulai menerima pi dengan nilai konsensus, sebenarnya kita sedang membangun fondasi ekonomi baru, teman-teman. Merchant adalah pilar dari ekosistem karena mereka menjadikan GCV benar-benar hidup. Setiap merchant yang menerima transaksi dengan nilai konsensus adalah bukti bahwa GCV bukan wacana, tetapi realitas yang sedang dibangun, teman-teman. Yang ketiga, menjelaskan makna konsensus ke sesama pionir, teman-teman. Konsensus tidak akan pernah terwujud jika kita memahami hanya sebagian kecil. Kita perlu menjelaskan kepada pionir lain bahwa nilai tidak harus lahir dari exchange, bahwa nilai tinggi bukan halu jika disepakati, bahwa GCV bukan harga instan, tapi nilai kesepakatan, bahwa konsensus global itu harus diciptakan, bukan ditunggu. Inilah tugas edukasi yang seharusnya dilakukan komunitas. Karena nilai tanpa pemahaman sama dengan konflik. Pemahaman tanpa edukasi stagnansi jadinya. Sedangkan edukasi tanpa aksi adalah mimpi yang tidak bergerak, teman-teman. Yang keempat, menolak semua oknum yang merusak GCV. Inilah yang paling penting. Saat antusiasme pionir naik, pasti ada orang yang memanfaatkannya melalui grup eksklusif dengan biaya masuk, janji barter GCV tapi hanya untuk anggota berbayar, menawarkan pencairan GCV dengan tarif tertentu, admin palsu yang meminta biaya akun verifikasi, dan lain-lain. Dan yang paling berbahaya, skema yang mengatasnamakan nilai $314.159 untuk menipu pionir, teman-teman. Semua ini bukan hanya merusak nama baik komunitas, tapi juga menghancurkan jalur terciptanya konsensus global. Karena konsensus dibangun dengan kepercayaan, dan sekali kepercayaan rusak, semua runtuh, teman-teman. Yang kelima, menggunakan GCV dalam transaksi nyata peer-to-peer. GCV tidak akan bernilai apa-apa kalau tidak dipakai.
Transaksi kecil pun penting, beli pulsa, beli makanan, bayar jasa desain, sewa kamera, bayar tukang ojek, barter produk lokal, membeli sembako di merchant. Jadi setiap transaksi adalah voting untuk nilai GCP. Semakin banyak digunakan, semakin kuat itu menempel, teman-teman. Yang keenam, membangun circular economy. Konsensus tidak akan bertahan tanpa perputaran ekonomi. Circular economy berarti petani menjual ke pedagang, pedagang menjual ke masyarakat, masyarakat membeli jasa, jasa membeli barang, dan semuanya kembali berputar ke merchant yang lainnya. Ketika ekonomi berputar, nilai menjadi stabil. Ketika nilai stabil, GCP menjadi kokoh. Dan circular economy adalah konsep yang didukung banyak negara modern karena menguatkan ekonomi lokal tanpa harus bergantung pada nilai tukar eksternal, teman-teman. Dalam konteks P-Network, circular economy adalah alat untuk membuat GCP menjadi nilai nyata, bukan sekedar angka konsensus, teman-teman. Yang ketujuh, hybrid payment, jembatan dari ekonomi lama ke ekonomi baru. Tidak semua merchant siap 100% menerima Pi, itu wajar. Karena itu, hybrid payment diperlukan, teman-teman. Satu bagian Pi, satu bagian lagi fiat sesuai kesepakatan. Contoh, barang 200.000 boleh bayar misalkan 50.000 Pi, 150.000 rupiah. Dengan cara ini, nilai GCP tetap digunakan, merchant tetap aman, ekonomi tetap berputar, teman-teman. Hybrid adalah fase transisi yang sangat sehat dalam membentuk nilai GCP. Kedelapan, tetap tenang menghadapi ejekan. Tidak ada perjuangan tanpa suara nyinyir. Selalu ada yang berkata, GCP halu, ngimpi loh, nggak mungkin setinggi itu. Padahal, yang mereka tidak mengerti adalah nilai tinggi bukan masalah jika penggunaannya sesuai kesepakatan. Jawabannya sederhana, jika komunitas global sepakat, maka nilai itu sah, teman-teman. Dan justru semakin besar komunitas mendukung GCP, semakin kecil kekuatan pertanyaan yang meremehkan. 9. Mendorong terbentuknya kesepakatan global. Langkah terakhir yang paling penting, global consensus value hanya lahir ketika kesepakatan lokal, regional, dan nasional bersatu menjadi satu nilai global. Bagaimana cara mencapainya? Yaitu dengan semakin banyak merchant, semakin banyak transaksi, semakin banyak edukasi, semakin sedikit oknum yang menipu, semakin kuat circular economy berjalan. Ketika ini terjadi, exchange tidak punya pilihan lain selain mengikuti nilai komunitas, teman-teman. Karena pasar selalu mengikuti permintaan global, dan permintaan global lahir dari komunitas yang kuat, teman-teman. Catatan penting untuk semua pionir, jangan pernah merusak nilai GCP dengan memanfaatkan antusiasme sesama pionir. Jangan ada biaya pencairan, biaya barter, atau pendaftaran palsu untuk nilai GCP. Semua itu merusak kepercayaan dan menghancurkan ekosistem, teman-teman. Nilai GCP hanya dapat dibentuk dari kejujuran, transparansi, dan kesepakatan komunitas yang sehat. Sebagai penutup, pesan untuk kita semua ya, teman-teman. Untuk para pionir, kita sedang membangun sebuah nilai yang tidak pernah dibuat oleh komunitas manapun sebelumnya, teman-teman. Nilai yang bukan lahir dari spekulasi, nilai yang bukan lahir dari manipulasi pasar, nilai yang bukan lahir dari exchange, tetapi nilai yang lahir dari konsensus manusia, dari kesepakatan global, dari ekosistem yang kita jalankan bersama. Jangan menyerah, jangan goyah, jangan biarkan oknum merusak perjuangan ini, karena GCP tidak pernah salah. Yang salah hanyalah mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pionir, teman-teman. Tetaplah kuat, tetaplah berjalan, tetaplah membangun, karena masa depan GCP ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa berikan komen positif, silahkan like dan share, juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.